Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Jaritan Hati. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dijauhkan dari orang-orang yang toksik ya. Sebelum kita masuk ke cerita yang super seru dan bikin gregetan hari ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Yuk, kita absen dulu. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Aku ingin tahu nih, sahabat Jaritan Hati paling jauh dari mana saja? Nah, cerita kali ini spesial banget buat kalian yang pernah merasa diremehkan oleh keluarga suami. Bayangkan, gaji hasil keringat sendiri dipalak mertua, cuma disisakan 1 juta buat beli pembalut. Tapi tenang, pembalasan istri cerdas itu sungguh elegan. Amplop yang mereka kira berisi uang, ternyata isinya bikin jantung mau copot. Penasaran bagaimana wajah pucat mertua serakah itu? Langsung saja kita mulai ceritanya. Ketik, lanjut, jika kalian sudah siap. Suara denting notifikasi dari ponselku berbunyi nyaring, menandakan satu hal yang paling ditunggu oleh para pekerja sepertiku, gaji bulanan sudah masuk. Rasanya lelahku bekerja seharian di kantor, mengurus tumpukan berkas, dan menghadapi klien yang rewel, sedikit terbayar. Namun, senyum yang sempat terukir di bibirku langsung lenyap begitu aku memutar kunci pintu rumah. Hawa dingin bukan berasal dari AC, melainkan dari tatapan dua wanita yang sudah duduk menyilang kaki di sofa ruang tamu, seolah sedang menyidang terdakwa. Mereka adalah Bu Parmi, ibu mertuaku, dan Hesti, adik ipar kesayangannya. Di sudut ruangan, suamiku, Kemal, tampak sibuk dengan ponselnya, seolah tidak peduli dengan ketegangan yang mulai merayap di udara. Aku baru saja melepas sepatu hak tinggiku ketika suara Bu Parmi memecah keheningan, tajam dan menusuk. "Sudah gajian, kan, Cantika?" tanyanya tanpa basa-basi. Tidak ada pertanyaan, "Bagaimana kabarmu?" atau "Apakah kamu lelah?" Hanya uang, dan uang yang ada di kepala wanita parubaya itu. Aku menghela napas panjang, mencoba menekan rasa kesal yang menggumpal di dada. "Iya, Bu. Baru saja masuk," jawabku singkat sambil meletakkan tas kerja di meja. Belum sempat aku melangkah menuju kamar untuk berganti pakaian, Hesti sudah berdiri menghalangiku. Wajahnya yang penuh riasan tebal terlihat sinis. "Nah, bagus kalau begitu. Sini, mana uangnya? Ibu sudah bilang kan bulan lalu, mulai sekarang keuangan rumah tangga biar ibu yang pegang. Kamu itu boros, nggak becus atur duit. Lihat tuh Mas Kemal, kurus kering gak keurus gara-gara kamu sibuk kerja dan jajan sendiri." Aku menoleh ke arah Kemal. Laki-laki itu masih menunduk, asyik menekan-nekan layar ponselnya, entah bermain game atau apa. Badannya tidak kurus, justru semakin buncit karena kerjanya hanya makan dan tidur di rumah. Tapi tentu saja, di mata Bu Parmi, anak laki-lakinya adalah raja yang selalu benar. "Bu," kataku mencoba sabar, "ini gaji hasil keringatku sendiri. Mas Kemal juga kan punya penghasilan. Kenapa harus semuanya ibu yang pegang? Aku juga punya kebutuhan, Bu. Cicilan motor, belanja dapur, listrik." "Halah." "Alasan?" potong Bu Parmi sambil menggebrak meja. Ia bangkit dan berkacak pinggang. "Kamu itu menantu, harus nurut sama mertua. Kemal itu anakku, uang dia uangku juga. Dan kamu istrinya, berarti uangmu juga harus diatur sama aku biar berkah. Kalau kamu yang pegang, pasti habis buat beli baju-baju nggak penting itu, kan?" Hesti tertawa mengejek sambil melirik penampilanku dari atas ke bawah. "Iya, Mbak Cantika. Lagian gaya banget sih pakai pegang gaji sendiri. Ibu itu lebih berpengalaman. Cukuplah Mbak Cantika dikasih jatah sedikit." "Berapa, Bu? 1 juta cukup kan?" "Iya, 1 juta. Seru Bu Parmi mantap, matanya berkilat licik. "Sini gajimu biar aku pegang semua. Nanti aku kasih kembalian 1 juta tunai. Itu sudah lebih dari cukup buat kamu sebulan." Aku terbelalak. 1 juta? Bu, ongkos transportasiku ke kantor saja sudah berapa? Belum makan siang. Itu nggak akan cukup." Hesti maju selangkah, menepuk bahuku dengan gaya sok akrab yang menyebalkan. "Aduh, Mbak, hidup itu harus prihatin sedikit. 1 juta itu banyak loh. Cukup kok buat beli pembalut sama bedak pasar.
Nggak usah sok-sokan pakai skincare mahal atau makan di restoran. Mas Kemal saja nggak protes kok ibunya yang atur keuangan. Darahku mendidih mendengar ucapan Hesti. Pembalut dan bedak pasar? Mereka pikir aku ini apa? Sapi perah yang cuma dikasih makan rumput kering? Aku melirik Kemal lagi, berharap suamiku itu membela. Mas, kamu diam saja? Kamu dengarkan mereka mau ambil seluruh gajiku dan cuma kasih 1 juta. Kemal akhirnya mendongak, tapi wajahnya datar tanpa ekspresi bersalah sedikitpun. Ya sudahlah, Dek. Turuti saja kemauan ibu. Ibu kan lebih paham cara atur duit biar kita nggak boros. Lagian aku capek denger kalian ribut terus. Kasih saja kenapa sih? Jawaban Kemal bagaikan palu godam yang menghantam sisa kesabaranku. Jadi begini, suami yang selama ini aku bantu tutup mulut soal masalah di kantornya, malah bersekongkol memiskinkan istrinya sendiri. Rasa lelah dan kecewa itu perlahan berubah menjadi tekad yang dingin. Aku teringat amplop tebal yang sudah kusiapkan di dalam tas sejak tadi siang. Rencana yang sudah kususun rapi begitu mengetahui fakta busuk tentang Kemal beberapa hari lalu. Jika mereka menginginkan drama, aku akan berikan panggungnya. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mereka mengerti artinya. Baiklah kalau itu mau ibu, Hesti, dan Mas Kemal, ujarku dengan nada yang mendadak tenang, membuat Hesti mengangkat alisnya heran. Aku merogoh tas kerjaku perlahan, membuat jantung Bu Parmi dan Hesti berdegup kencang karena ketamakan. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat yang cukup tebal dan terlihat padat. Mata Bu Parmi langsung membelalak, berbinar-binar seperti melihat emas permata. Hesti bahkan sampai menelan ludah melihat ketebalan amplop itu. Mereka pasti mengira di dalamnya berisi gepokan uang tunai hasil gaji dan bonusku bulan ini. Ini, Bu, kataku sambil menyodorkan amplop itu ke hadapan Bu Parmi. Aku serahkan semuanya pada ibu. Di dalam amplop ini, sudah aku gabungkan penghasilan, Mas Kemal yang sebenarnya dan jatah bulananku. Silakan ibu atur sepuas hati ibu. Sesuai permintaan kalian, aku ikhlas cuma pegang 1 juta mulai bulan depan, asalkan ibu bisa mengelola isi amplop ini dengan bijak. Tanpa menunggu sedetik pun, tangan keriput Bu Parmi langsung menyambar amplop itu dengan kasar dari tanganku. Nah, begitu dong. Dari tadi kek. Dasar menantu pelit, harus dimarahin dulu baru nurut. Cibir Bu Parmi sambil menimang-nimang amplop itu dengan wajah penuh kemenangan. Hesti bersorak girang. Asyik. Bisa check out keranjang belanjaan nih kita, Bu. Mbak Cantika ternyata nyimpen duit cash banyak juga ya. Aku hanya berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan datar. Di dalam hati, aku menghitung mundur. Detik-detik menuju kehancuran ego mereka yang setinggi langit itu. Kemal kembali fokus pada ponselnya, tidak sadar bahwa bom waktu yang ia rakit sendiri baru saja berpindah tangan ke ibunya. Silakan dibuka, Bu, ucapku lembut, namun penuh penekanan. Biar ibu tahu betapa besarnya harta yang anak kesayangan ibu hasilkan. Suasana di ruang tamu mendadak hening, hanya terdengar suara kertas yang disobek paksa. Bu Parmi, dengan mata yang berbinar penuh ketamakan, tidak sabar ingin melihat lembaran uang berwarna merah yang ia bayangkan ada di dalam amplop coklat tebal itu. Hesti bahkan sudah memajukan wajahnya, siap-siap ikut menghitung jatah yang bisa ia minta untuk belanja online. Kemal masih diam di pojok, jempolnya bergerak cepat di layar ponsel. Sama sekali tidak menyadari bahwa bom waktu yang selama ini ia sembunyikan baru saja meledak di tangan ibunya. Waduh, tebal sekali ini, Cantika. Tumben kamu sadar diri, celoteh Bu Parmi sambil merobek ujung amplop dengan kasar. Harusnya dari dulu begini, menantu itu harus tahu diri. Uang suami ya uang ibunya juga. Tangan keriput Bu Parmi merogoh ke dalam amplop. Namun, keningnya berkerut saat jari-jarinya tidak menyentuh tekstur uang kertas yang halus, melainkan tumpukan kertas HVS yang terasa kasar dan kaku. Senyum lebar di wajahnya perlahan memudar, berganti dengan raut kebingungan. Ia menarik seluruh isi amplop itu keluar dengan gerakan sentak. Loh, apa ini? Kok kertas semua? Seru Bu Parmi dengan nada tinggi. Mana uangnya? Kamu mau main-main sama ibu ya, Cantika? Kamu sengaja ngasih sampah biar dikira uang? Hesti yang tadinya antusias ikut melongok, wajahnya langsung cemberut. Ih, Mbak Cantika pelit banget sih.
Masa isinya cuma dokumen kantor? Kita butuh duit, Mbak, bukan kertas bekas. Aku masih berdiri tenang di tempatku, melipat tangan di dada. Baca dulu, Bu. Itu dokumen paling berharga yang dimiliki Mas Kemal saat ini. Jangan cuma dilihat tebalnya saja. Dengan mendengus kesal, Bu Parmi membuka lipatan kertas paling atas. Matanya menyipit membaca kop surat resmi yang tertera di sana. Perlahan, wajah yang tadinya merah padam karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi. Bibirnya mulai gemetar. Surat, pemutusan hubungan kerja, eja Bu Parmi terbata-bata. Matanya membelalak tak percaya membaca kalimat yang dicetak tebal di sana. Diberhentikan dengan tidak hormat karena indikasi penggelapan dana perusahaan. Tanggal surat itu tertera jelas, sudah 3 bulan yang lalu. Apa maksudnya ini? Suara Bu Parmi nyaris tak terdengar, seakan oksigen di sekitarnya tersedot habis. Belum sempat Bu Parmi mencerna kejutan pertama, Hesti yang penasaran langsung menyambar tumpukan kertas lainnya yang terjatuh di pangkuan ibunya. Sini aku lihat. Apaan sih ini? Hesti membaca lembaran berikutnya yang penuh dengan angka-angka dan logo aplikasi berwarna merah menyala. Detik berikutnya, ia menjerit histeris seolah melihat hantu. Ibu. Ini apa? Pekik Hesti sambil melempar kertas itu ke meja. Tagihan pinjaman online? Judi slot? Totalnya 150 juta? Jantung Bu Parmi serasa berhenti berdetak. Ia menatap nanar kertas-kertas yang berserakan di meja. Rincian tagihan itu sangat mengerikan. Bunga berbunga, denda keterlambatan, hingga surat peringatan terakhir dari debt collector. Semua atas nama Kemal, putra kebanggaannya yang selalu ia puji-puji sebagai manajer sukses. Kemal yang mendengar jeritan adiknya, akhirnya tersentak kaget. Ia mendongak, dan matanya langsung tertuju pada amplop coklat yang kini sudah kosong di tangan ibunya. Wajahnya yang tadi santai seketika berubah menjadi seputih kertas. Ponsel di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai dengan suara gedebuk yang keras. Kenapa ada di situ? Gagap Kemal, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ia menatapku dengan pandangan horor, menyadari bahwa rahasia busuk yang ia tutup rapat selama 3 bulan ini telah terbongkar dengan cara yang paling memalukan. Mas Kemal? Bu Parmi menoleh ke arah anaknya dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenali sosok di depannya. Benar ini? Kamu sudah dipecat? 3 bulan lalu? Jadi selama ini kamu berangkat pagi pulang malam itu kemana? Uang belanja yang kamu kasih ke ibu bulan lalu itu uang apa? Aku melangkah maju mendekati meja, menunjuk tumpukan tagihan itu dengan daguku. Itu uang tabunganku, Bu. Uang masa gadisku yang Mas Kemal curi diam-diam lewat kartu ATM-ku. Dan sebagian lagi, yaitu hasil gali lubang tutup lubang dari pinjaman online yang bunganya mencekik leher. Selama ini aku diam karena Mas Kemal janji mau berubah dan cari kerja lagi. Tapi ternyata, dia malah asyik main judi di warkop sementara aku banting tulang. Bohong, teriak Kemal panik, berusaha membela diri meski tak punya argumen. Itu cuma salah paham, Bu. Aku difitnah di kantor. Aku lagi proses tuntut balik. Salah paham apanya? Bentakku, suaraku meninggi untuk pertama kalinya malam itu. Di situ ada bukti transferan ke situs judi, Mas. Ada bukti kamu tilap uang kantor buat top up saldo. Mau ngeles apa lagi? Hesti mundur ketakutan melihat angka 150 juta yang tertera di kertas tagihan. Angka itu jauh lebih besar dari harga diri mereka yang selama ini mereka agung-agungkan. Bu, gimana ini, Bu? Itu ada surat peringatan penyitaan barang kalau nggak bayar hari ini. Rumah ini kan? Hesti tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Bu Parmi lemas, tubuhnya merosot di sofa. Harapannya untuk memegang uang gaji menantu dan hidup mewah, seketika hancur berkeping-keping. Amplop yang ia kira berisi tiket menuju kesenangan, ternyata adalah tiket menuju neraka utang. Aku tersenyum sinis melihat kepanikan mereka. Nah, Bu, katanya ibu mau pegang kendali keuangan, kan? Itu semua aset Mas Kemal sekarang. Silakan ibu kelola. Oh ya, tagihan yang jatuh tempo hari ini totalnya 15 juta. Silakan ibu bayar pakai uang 1 juta yang tadi ibu bilang. Cukup, buat aku. Sisanya, ibu yang atur ya.
kan ibu ahlinya. Aku berbalik badan, melangkah santai menuju kamarku. Aku mau istirahat. Capek kerja seharian buat nafkahin pengangguran dan penjudi. Selamat malam, Bu, Hesti, Mas Kemal. Selamat menghitung uang kalian. Suara tangisan Bu Parmi pecah di belakangku, bercampur dengan umpatan Hesti yang menyalahkan kakaknya. Namun, aku tidak peduli. Ini baru permulaan. Mereka belum tahu bahwa badai yang sebenarnya baru akan datang esok pagi. Teriakan histeris Bu Parmi masih terdengar jelas bahkan saat aku sudah menutup pintu kamar setengah rapat. Bukannya introspeksi, wanita tua itu malah mengamuk, menolak mempercayai fakta yang sudah terpampang nyata di depan matanya. Suara langkah kakinya yang berat terdengar mendekat ke arah kamarku, diikuti gedoran kasar di pintu. Buka pintunya, Cantika. Jangan kurang ajar kamu, jerit Bu Parmi. Kamu pikir ibu bodoh? Kamu pasti memalsukan surat-surat ini kan? Kamu sengaja mau menjelek-jelekan Kemal supaya kamu bisa menguasai gajimu sendiri. Dasar istri durhaka. Aku menghela napas panjang, memutar bola mata jengah. Ternyata penyangkalan manusia bisa sekuat ini. Aku membuka pintu dengan sentakan keras, membuat Bu Parmi yang sedang bersiap menggedor lagi nyaris terjungkal. Di belakangnya, Hesti berdiri dengan wajah cemas, memegang kertas tagihan seolah itu adalah bom yang siap meledak. Sementara Kemal, dia masih terduduk di lantai, membenamkan wajah di antara kedua lututnya, persis seperti pecundang. Ibu bilang aku memalsukan? Tanyaku dingin, menatap tajam manik mata Bu Parmi yang menyala-nyala karena amarah. Untuk apa aku repot-repot bikin drama murahan begini? Kalau ibu tidak percaya, silakan telepon kantor lama Mas Kemal sekarang. Atau lebih mudah lagi, cek mutasi rekening Mas Kemal di ponselnya yang tergeletak itu. Lihat sendiri dari mana sumber dana yang masuk selama 3 bulan terakhir. Bu Parmi terdiam, dadanya naik turun menahan emosi. Ia menoleh kaku ke arah Kemal. Kemal, jawab ibu. Istrimu bohong kan? Kamu masih manajer kan? Uang belanja 5 juta yang kamu kasih bulan lalu itu hasil kerjamu kan? Kemal tidak menjawab. Tubuhnya gemetar hebat. Jawab, Kemal. Bentak Bu Parmi, suaranya mulai parau karena ketakutan yang mulai merayap menggantikan amarahnya. Perlahan, Kemal mengangkat wajahnya. Matanya merah, basah oleh air mata. Namun bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan karena tamengnya sudah hancur. Ia merangkak mendekati kaki ibunya, bersimpuh di lantai keramik yang dingin. Maafkan Kemal, Bu. Lirihnya dengan suara serak. Cantika. Cantika benar. Aku sudah dipecat. Surat itu asli. Dunia Bu Parmi seakan runtuh seketika. Tubuhnya limbung, untung saja Hesti sigap menahan lengan ibunya meski wajah Hesti sendiri sudah pucat pasi. Apa? Jadi selama ini kamu nganggur? Aku malu, Bu, isak Kemal. Aku nggak berani bilang sama ibu. Aku takut ibu kecewa. Jadi tiap pagi aku pura-pura berangkat kerja. Padahal aku cuma nongkrong di warkop ujung jalan, main slot, berharap bisa menang besar buat ganti uang kantor yang aku pakai. Tapi aku kalah terus. Bu, aku kalah terus sampai harus pinjam sana-sini. Lalu uang itu? Sela Hesti dengan suara melengking. Uang buat beli tasku minggu lalu? Uang arisan ibu? Itu uang siapa kalau Mas Kemal nggak kerja? Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat kering. Nah, itu pertanyaan bagus. Hesti, biar aku yang jawab. Uang itu adalah uang tabungan hajiku yang Mas Kemal curi diam-diam. Dia tahu PIN ATM-ku. Dia ambil sedikit demi sedikit supaya dia tetap terlihat seperti anak berbakti yang sukses di mata kalian. Kalian memuji-muji dia sebagai anak soleh yang memanjakan ibunya, padahal dia sedang merampok masa depan istrinya sendiri. Bu Parmi menatap Kemal dengan tatapan nanar, seolah baru saja melihat monster. Kamu pakai uang istrimu buat gaya-gayaan di depan ibu? Kamu bohongin ibu selama ini? Aku terpaksa, Bu. Ibu kan selalu nuntut ini itu. Ibu minta ganti kulkas, Hesti minta jatah skincare. Aku pusing. Kemal membela diri, menyalahkan ibunya secara tersirat. Jangan bawa-bawa ibu. Bu Parmi menendang bahu Kemal hingga anaknya itu terguling.
Ibu minta karena ibu pikir kamu mampu. Ibu pikir kamu sukses. Dasar anak tak tahu diuntung. Keributan itu semakin menjadi. Saling menyalahkan mulai terjadi di antara mereka. Aku hanya menjadi penonton setia di ambang pintu. Sungguh ironis. Baru 10 menit yang lalu mereka kompak bersatu untuk menindas dan memeras gajiku. Sekarang, saat uang itu terbukti tidak ada, mereka saling mangsa seperti serigala kelaparan. Sudah dramanya, potongku, membuat mereka bertiga menoleh serentak. Sekarang faktanya jelas. Mas Kemal pengangguran, punya utang 150 juta, dan dikejar debt collector. Bunga pinjol itu berjalan harian loh, Bu. Semakin ibu dan Hesti ribut di sini, semakin besar dendanya besok pagi. Kamu harus bantu suamimu. Seru Bu Parmi tiba-tiba, naluri egoisnya kembali muncul. Ia menunjukku dengan telunjuk gemetar. Kamu kan istrinya. Kamu masih kerja. Gajimu besar. Bayar utang suamimu itu. Malu-maluin keluarga kalau sampai tetangga tahu ada penagih utang datang ke sini. Aku tersenyum miring. Loh? Bukannya tadi ibu bilang aku cukup pegang 1 juta? Sisanya ibu yang atur? Ya sudah, silakan ibu atur pelunasan utang 150 juta itu dengan manajemen keuangan ibu yang katanya, hebat, itu. Aku kan cuma menantu boros yang gak becus. Cantika. Ini bukan waktunya bercanda, jerit Hesti. Kalau rumah ini disita gimana? Kita mau tinggal di mana? Itu urusan kalian, jawabku santai. Rumah ini kan atas nama almarhum bapak mertua, bukan namaku. Jadi secara hukum, bukan asetku yang akan disita. Dan soal utang, di surat perjanjian itu tidak ada tanda tanganku sebagai penjamin. Mas Kemal memalsukan data kontak darurat. Jadi, selamat menikmati hasil didikan ibu pada anak laki-laki kesayangan ibu. Aku melangkah mundur masuk ke kamar, bersiap menutup pintu sepenuhnya. Oh ya, mulai besok, dapur tutup. Aku cuma akan masak buat diriku sendiri dari jatah 1 juta itu. Kalau kalian mau makan enak, silakan minta Mas Kemal menangkan judinya lagi. Semoga beruntung. Bam! Aku membanting pintu kamar dan memutar kunci 2 kali. Di luar, suara tangisan Bu Parmi meledak, diiringi rengekan Hesti dan racauan Kemal yang panik. Aku menyandarkan punggung di pintu, merasakan kepuasan yang luar biasa. Selama 3 bulan aku menahan diri, menutupi aib Kemal demi menjaga nama baik keluarga ini, tapi balasan mereka justru ingin menginjak kepalaku. Malam ini, biarkan mereka tidak bisa tidur. Biarkan mereka merasakan dinginnya lantai tanpa selimut uang yang selama ini menghangatkan kesombongan mereka. Besok, pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai saat tamu tak diundang datang mengetuk pintu. Sandiwara Kemal sudah tamat. Tapi penderitaan mereka baru saja masuk episode perdana. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah jendela dengan cerah, sangat kontras dengan suasana di dalam rumah yang terasa seperti rumah duka. Aku keluar dari kamar dengan pakaian kerja yang rapi, wajah segar setelah tidur nyenyak, sebuah kemewahan yang sepertinya tidak dirasakan oleh 3 penghuni lainnya. Di ruang tengah, Bu Parmi, Hesti, dan Kemal duduk dengan posisi yang hampir sama seperti saat aku meninggalkan mereka semalam. Mata mereka bengkak, wajah kusam, dan aura keputusasaan menguar kuat dari tubuh mereka. Di atas meja, tumpukan kertas tagihan itu masih berserakan. Kopi di cangkir Bu Parmi sudah dingin dan tak tersentuh. Begitu melihatku keluar kamar sambil menjinjing tas, Bu Parmi langsung bangkit. Tenaganya seolah pulih seketika oleh dorongan amarah. Mau kemana kamu, Cantika? Sergah Bu Parmi. Suaranya serak, tapi intonasi memerintahnya masih kental. Kerja, Bu, jawabku singkat sambil melirik jam tangan. Kalau aku tidak kerja, siapa yang mau kasih makan Mas Kemal? Dia kan sekarang pensiunan dini. Ucapan sarkasku membuat wajah Kemal semakin menunduk dalam. Namun, Bu Parmi tidak peduli pada mental anaknya yang jatuh. Dia menyambar selembar kertas dari meja dan mengibaskannya di depan wajahku. Jangan pura-pura bodoh. Lihat ini, jatuh temponya hari ini. 15 juta rupiah harus ditransfer sebelum jam 12 siang, atau orang-orang itu akan datang menyita barang. Kamu punya uangnya di rekeningmu, kan? Cepat transfer sekarang. Aku menatap kertas itu sekilas,
lalu menatap Bu Parmi dengan senyum tipis yang kubuat selembut mungkin. "Loh, Bu? Kok tanya saya? Bukannya semalam kita sudah sepakat? Keuangan rumah tangga sekarang Ibu yang pegang kendali penuh. Aku kan cuma menantu boros yang gak tahu aturan. Jadi, masalah pembayaran, prioritas pengeluaran, dan manajemen utang, itu sekarang wewenang Ibu sebagai manajer keuangan keluarga yang baru." "Jangan memutarbalikkan kata-kata Ibu," bentak Bu Parmi, urat lehernya menonjol. "Ibu minta pegang gaji itu kalau isinya uang. Ini isinya utang. Mana bisa Ibu bayar pakai angin? Kamu sebagai istri harus tanggung jawab. Suamimu berbuat salah itu karena kamu gak becus mengawasi dia. Coba kalau kamu gak sibuk kerja, kamu pasti tahu suamimu main judi." Luar biasa. Logika Bu Parmi memang tiada duanya. Suami yang berjudi, istri yang disalahkan karena bekerja. "Jadi salahku, Bu?" tanyaku sambil melangkah mendekati kulkas untuk mengambil air dingin. "Kalau aku nggak kerja, rumah ini sudah gelap gulita dari bulan lalu karena listrik dicabut. Kalau aku di rumah terus mengawasi Mas Kemal, siapa yang bayar cicilan motor Hesti? Siapa yang beli beras?" Hesti yang sejak tadi diam sambil memijat keningnya ikut menyahut dengan nada merengek. "Mbak Cantika, please deh. Jangan egois. Ini darurat. Mbak bayarin dulu lah 15 juta itu. Nanti Mas Kemal ganti kalau sudah kerja lagi. Aku takut banget kalau ada preman datang. Mbak, malu sama tetangga." "Ganti pakai apa, Hes?" balasku tajam. "Pakai daun? Mas Kemal itu sudah blacklist di lingkungan kerjanya. Siapa yang mau mempekerjakan orang yang menggelapkan dana perusahaan? Sadar, Hesti. Kakakmu ini sekarang bukan cuma pengangguran, tapi juga punya catatan kriminal yang belum diproses hukum karena kebaikan hati mantan bosnya." Kemal mengerang frustrasi, menjambak rambutnya sendiri. "Cukup, Dek. Jangan pojokkan aku terus. Aku bicara fakta, Mas," potongku cepat. Aku kembali menatap Bu Parmi. "Begini saja, Bu. Sesuai kesepakatan semalam, jatahku 1 bulan adalah 1 juta rupiah, kan? Nah, gaji bulananku sudah masuk rekening. Aku akan ambil 1 juta untuk hidupku sebulan ini. Sisanya, tidak akan aku berikan ke Ibu." "Apa? Dasar maling!" teriak Bu Parmi. "Itu uang anakku juga." "Bukan," koreksiku tenang. "Itu uangku. Hak mutlakku. Dan uang itu akan aku simpan untuk pegangan kalau-kalau, ya? Kalau-kalau rumah ini benar disita dan aku harus cari kos-kosan baru. Aku harus siap-siap menyelamatkan diri sendiri dong, Bu. Kan Ibu bilang wanita harus pintar atur uang." Wajah Bu Parmi memerah padam, dia terlihat seperti ingin menelanku hidup-hidup. Kamu tega melihat mertuamu diusir? Kamu tega melihat suamimu dipukuli penagih utang?" "Bu," suaraku merendah namun penuh penekanan. "Selama 3 tahun aku menikah, pernahkah Ibu bertanya apakah aku punya uang untuk makan siang? Pernahkah Ibu peduli saat aku pulang malam kehujanan demi lembur cari uang tambahan? Tidak kan? Yang Ibu tanya cuma, mana gajinya? Sekarang, saat badai datang, Ibu minta aku jadi pahlawan? Maaf, Bu. Pahlawannya sudah pensiun dini sejak semalam, tepat saat Ibu bilang aku cuma pantas dapat 1 juta. Aku berjalan menuju pintu depan, memakai sepatu kerjaku. Bu Parmi mengejar, berusaha menarik tas kerjaku. "Enggak, kamu nggak boleh pergi sebelum transfer uang itu. Sini HPMU." Aku menepis tangan Bu Parmi dengan tegas. Tatapanku berubah dingin, membuat nyali Bu Parmi sedikit ciut. "Jangan paksa aku, Bu. Atau detik ini juga aku telepon Pak Dharma, mantan bos Mas Kemal, untuk memproses kasus penggelapan uang itu ke polisi. Biar Mas Kemal dipenjara sekalian, jadi dia aman dari debt collector, makan gratis di sel, dan Ibu nggak perlu pusing bayar utangnya. Mau?" Ancaman itu ampuh. Bu Parmi mundur selangkah, wajahnya pias. Penjara adalah kata yang paling dia takuti. Nama baik keluarganya akan hancur lebur jika tetangga tahu anaknya narapidana. Kau iblis, Cantika," desis Bu Parmi gemetar. "Aku cuma murid yang belajar dari gurunya, Bu," jawabku sambil tersenyum miring. "Selamat berjuang mengatur keuangan hari ini, Bu Manayer."
Oh ya, Hesti, saran Mbak, jual saja tas branded KW Miu itu. Lumayan buat bayar bunga pinjol sehari. Tanpa menoleh lagi, aku keluar dari rumah itu. Langit di luar sangat cerah, burung-burung berkicau riang. Di belakangku, pintu rumah tertutup, mengurung 3 manusia yang sedang panik setengah mati. Aku tahu, hari ini teror sesungguhnya akan dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan menjadi tameng mereka. Sepeninggal Cantika, rumah itu terasa seperti kapal pecah yang menunggu karam. Bu Parmi mondar-mandir di ruang tamu dengan keringat dingin membasahi daster batiknya. Sementara itu, Kemal masih mematung di sofa, tatapannya kosong menatap layar televisi yang mati. Hesti duduk di sudut sambil menggigiti kukunya, kebiasaan lamanya saat sedang panik. Mereka bertiga seperti tahanan yang menunggu jadwal eksekusi. Dan benar saja, eksekutor itu datang lebih cepat dari dugaan. Bra, bra, bra. Suara hantaman keras di pagar besi depan membuat Bu Parmi menjerit kaget sambil memegangi dadanya. Jantungnya serasa mau copot. Belum sempat mereka bereaksi, teriakan lantang seorang pria terdengar dari luar, menembus dinding rumah yang biasanya tenang itu. Kemal. Keluar lo, jangan ngumpet di ketek ibuk lo. Wajah Kemal berubah menjadi abu-abu seketika. Tubuhnya merosot dari sofa, bersembunyi di balik meja tamu seperti tikus yang terpojok. Bu, itu mereka, Bu. Si Roni debt collector. Cicitnya gemetar, suaranya nyaris hilang ditelan ketakutan. Aduh, Gusti. Hesti, kunci pintunya. Cepat, perintah Bu Parmi panik. Matanya liar mencari tempat bersembunyi. Namun terlambat. Pintu depan yang memang belum dikunci rapat langsung didorong kasar dari luar, hingga engselnya berdecit ngilu. 2 orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam dan wajah sangar, masuk begitu saja ke dalam ruang tamu, tanpa melepas sepatu bot mereka yang kotor. Aura intimidasi langsung memenuhi ruangan itu, membuat udara terasa sesak dan berat. Pria yang paling depan, yang bernama Roni, menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dengan tatapan meremehkan. Matanya berhenti tepat di sosok Kemal yang meringkuk di balik meja. Roni menyeringai mengerikan, menampakkan deretan gigi yang kuning karena asap rokok. Wah, enak banget yang ngumpet di sini sementara gue diomelin bos gara-gara setoran lo macet. Ujar Roni sambil melangkah mendekat. Ia menendang kaki meja hingga bergeser kasar, membuat Kemal terpekik ketakutan dan mundur merangkak. Bang tolong, Bang kasih waktu sehari lagi. Rengek Kemal tanpa harga diri, kedua tangannya tertangkup memohon. Waktu habis, bos. Bentak Roni menggelegar. Ia beralih menatap Bu Parmi dan Hesti yang berpelukan ketakutan di pojok ruangan. Mana bini lo yang kerja kantoran itu? Katanya dia yang mau lunasin? Mana duitnya? 15 juta, sekarang. Atau barang-barang di sini gue angkut sebagai pembayaran awal. Hesti, yang meskipun takut tapi masih memiliki sisa-sisa gengsi sebagai wanita yang merasa dirinya kelas atas, mencoba memberanikan diri. Ia melepaskan pelukan ibunya dan berdiri tegak, meski lututnya gemetar hebat. Heh, kalian jangan sembarangan ya masuk rumah orang. Seru Hesti dengan suara melengking yang dipaksakan berani. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Saya bisa lapor polisi karena kalian menerobos masuk tanpa izin. Ini komplek elit, bukan pasar. Tahu sopan santun gak sih kalian? Roni dan temannya malah tertawa terbahak-bahak. Tawa yang terdengar mengejek dan mengerikan di telinga Bu Parmi. Lapor polisi, Neng? Ledek Roni sambil mendekatkan wajahnya ke arah Hesti, membuat nyali gadis itu langsung ciut dan mundur selangkah. Silakan lapor. Kami punya surat perjanjian utang yang sah di mata hukum. Kakak lo ini tanda tangan di atas materai. Justru kakak lo yang bisa kami seret ke penjara karena penipuan dan penggelapan jaminan. Jaminan apa? Tanya Bu Parmi memberanikan diri bersuara. Suaranya bergetar hebat. Anak saya cuma pinjam uang, dia nggak punya barang mewah buat dijaminkan. Motornya saja kredit. Roni merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah map plastik kumal. Ia menarik selembar kertas fotokopi dan melemparkannya ke atas meja, tepat di depan wajah Bu Parmi. Baca itu, Bu. Jaminannya bukan motor butut, tapi sertifikat hak milik nomor 1025. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 5. Benarkan ini alamatnya?
Mata Bu Parmi melotot horor. Ia mengenali nomor sertifikat itu. Itu adalah nomor sertifikat rumah yang sedang mereka pijak saat ini. Rumah peninggalan almarhum suaminya, satu-satunya harta berharga yang ia miliki dan ia banggakan kepada tetangga. Nggak mungkin, teriak Bu Parmi histeris, menyangkal kenyataan. Sertifikat asli ada di lemari besi di kamar saya. Kuncinya selalu saya kalungkan di leher. Nggak mungkin Kemal bisa ambil. Kalian pasti memalsukannya. Roni mengangkat bahu acuh tak acuh. Ya cek aja sendiri, Bu. Kalau nggak percaya, ini ada fotokopi sertifikat aslinya yang diserahkan Kemal ke bos kami 3 bulan lalu sebagai jaminan pinjaman 100 juta. Tanpa membuang waktu, Bu Parmi berlari terseok-seok menuju kamarnya. Terdengar suara lemari dibongkar dengan kasar, disusul bunyi barang-barang berjatuhan. Hening sejenak, lalu terdengar jeritan panjang yang menyayat hati dari dalam kamar utama. Kemal? Bu Parmi keluar dari kamar dengan wajah basah air mata. Tangannya menggenggam sebuah map hijau yang ternyata kosong melompong. Ia menerjang Kemal, memukuli punggung anaknya itu dengan membabi buta menggunakan map kosong itu. Dasar anak setan, kamu curi sertifikat bapakmu? Kapan kamu ambilnya? Kapan? Jerit Bu Parmi sambil terus memukul. Kemal hanya bisa melindungi kepalanya dengan tangan. Waktu ibu arisan di rumah Bu RT, kuncinya ibu taruh di meja rias, maafin Kemal. Bu, Kemal pikir bakal menang judi, nanti sertifikatnya ditebus lagi. Sumpah Bu, Kemal niatnya balikin. Goblok. Goblok kamu. Bu Parmi ambruk ke lantai, menangis meraung-raung. Hesti ikut menangis, membayangkan dirinya akan menjadi gelandangan dan ditertawakan teman-teman sosialitanya. Roni menepuk tangan keras-keras, menghentikan drama keluarga itu. Oke, cukup sinetronnya. Karena sertifikat asli ada di tangan bos kami, dan kalian gagal bayar cicilan hari ini, sesuai klausul pasal 5, kami berhak melakukan pengosongan aset atau penyitaan barang senilai utang sebagai langkah awal. Teman Roni mulai berjalan mengelilingi ruang tamu, matanya menaksir harga televisi LED besar yang baru dibeli Bu Parmi bulan lalu. TV ini lumayan, Ron. Ambil? Tanya teman Roni. Ambil. Terus itu, kulkas 2 pintu di dapur, angkut juga. Sama sofa set ini, perintah Roni santai. Jangan TV saya, jerit Hesti histeris saat melihat teman Roni mulai mencabut kabel televisi. Itu buat saya nonton drakor. Jangan dibawa, itu belinya mahal. Kalau nggak mau dibawa, bayar 15 juta sekarang. Bentak Roni, membuat Hesti terdiam 1000 bahasa. Mulutnya terkatup rapat, tak ada uang sepeser pun di dompetnya. Bu Parmi merangkak mendekati kaki Roni, memeluk sepatu bot pria itu. Harga dirinya sebagai mertua galak dan terpandang sudah hilang tak berbekas. Tolong, Mas, jangan ambil barang-barang. Kasih kami waktu, besok, ya besok saya janji akan bayar. Saya akan jual emas saya. Tolong jangan sekarang, tolong. Roni menepis kaki Bu Parmi pelan, tapi tegas. Oke. Saya kasih keringanan karena ibu sudah tua. Hari ini kami nggak angkut barang, tapi bunga keterlambatan jalan terus. Dan ingat, Bu, bos saya nggak sabaran. Kalau dalam 2x 24 jam utang pokok nggak dicicil minimal 50%, plang, dijual, bakal kami pasang di depan pagar rumah ini. Paham? Setelah meludah sembarangan ke lantai keramik yang baru dipel itu, Roni memberi kode pada temannya untuk pergi. Cabut. Kita balik lagi lusa. Awas kalau kabur, gue bakar rumah ini. Mereka pergi meninggalkan rumah yang kini terasa seperti neraka dunia. Bu Parmi masih tergeletak di lantai, menatap Kemal dengan tatapan penuh kebencian yang baru pertama kali ia tunjukkan pada anak emasnya itu. Hesti menangis di pojok, meratapi nasibnya yang tiba-tiba berubah drastis menjadi mimpi buruk. Di tengah kekacauan itu, ponsel Kemal berbunyi. Bukan dari penagih utang, tapi notifikasi dari aplikasi ojek online yang ia gunakan untuk memesan makanan. Pesanan dibatalkan otomatis. Akun penumpangnya disuspend karena metode pembayaran kartu kredit ditolak. Kartu kredit itu adalah kartu tambahan dari rekening Cantika yang ternyata sudah diblokir sang istri sejak pagi tadi. Mereka benar-benar lumpuh. Dan Cantika, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka,
sedang duduk manis di kantornya, menikmati kopi hangat, dan membiarkan mereka hancur perlahan. Suasana rumah pasca kepergian debt collector terasa seperti kuburan yang baru saja diacak-acak perampok. Bu Parmi duduk bersandar di kaki sofa dengan tatapan kosong, sementara Kemal masih meringkuk di sudut ruangan seperti onggokan sampah tak berguna. Hesti, yang tadi sempat histeris, kini mondar-mandir dengan wajah kusut. Perutnya berbunyi nyaring, memecah keheningan yang menyedihkan itu. "Bu, aku lapar," rengek Hesti sambil memegangi perutnya. "Dari pagi kita belum makan. Di dapur nggak ada apa-apa, beras habis, telur habis. Pesen makanan dong, Bu." Bu Parmi menoleh perlahan, matanya menatap tajam ke arah anak bungsunya itu. "Makan? Pikiranmu cuma makan? Kamu nggak lihat sertifikat rumah kita baru saja melayang? Kakakmu ini baru saja menggadaikan atap tempat kita berteduh." "Ya terus aku harus mati kelaparan gitu gara-gara Mas Kemal bodoh," bantah Hesti tak mau kalah. "Lagian tadi si Roni itu bilang masih ada waktu 2 hari. Sekarang kita butuh energi buat mikir. Bu, aku mau pesen pizza pusing banget kepalaku." Tanpa mempedulikan ibunya yang mendengus kesal, Hesti mengeluarkan ponselnya. Jari jemarinya dengan lincah membuka aplikasi pesan antar makanan. Ia memasukkan beberapa menu mahal ke dalam keranjang. 2 loyang pizza ukuran besar, pasta, dan minuman bersoda. Kebiasaan hidup mewahnya sulit dihilangkan meski badai sedang menerjang. "Tenang aja, Bu. Pakai kartu kredit tambahan dari Mas Kemal kan masih bisa. Bulan lalu limitnya dinaikin sama Mbak Cantika," gumam Hesti sambil menekan tombol checkout. Namun, sedetik kemudian, dahi Hesti berkerut. Muncul notifikasi berwarna merah di layarnya, transaksi gagal. Metode pembayaran ditolak. "Loh, kok gagal?" Hesti mencoba menekan tombol itu lagi. Hasilnya sama. Ia mencoba mengganti metode pembayaran ke kartu debit bank lain yang juga terhubung dengan rekening utama Kemal, yang sebenarnya bersumber dari gaji Cantika. Lagi-lagi, transaksi ditolak. "Kenapa sih ini? Sinyalnya jelek apa gimana?" Hesti mulai panik. Ia mencoba melakukan transaksi lain, membeli pulsa 5.000 perak sekadar untuk tes. Gagal juga. "Mas Kemal," teriak Hesti pada kakaknya yang masih melamun. "Ini kenapa semua kartumu nggak bisa dipakai? Kamu blokir ya? Jangan bercanda dong, aku mau makan." Kemal mengangkat wajahnya yang lebam, menggeleng lemah. "Mas nggak ngapa-ngapain. Hes, Mas nggak pegang akses." Tiba-tiba, sebuah pemahaman mengerikan merasuki benak Hesti. Ia mengecek saldo e-wallet di ponselnya yang biasanya selalu diisi otomatis oleh Cantika setiap awal bulan. Angkanya membuat Hesti membelalak, 0 rupiah. "Mbak Cantika," desis Hesti dengan tangan gemetar. Perempuan ular itu memblokir semuanya. Dia mematikan semua akses kita. Bu Parmi yang mendengar itu langsung bangkit. "Apa? Dia memblokir kartu kredit? Kurang ajar. Dia benar-benar mau membunuh kita pelan-pelan." Sore harinya, saat matahari mulai terbenam dan perut mereka semakin melilit perih, suara deru mobil terdengar berhenti di depan pagar. Itu bukan mobil debt collector, melainkan taksi online. Cantika turun dengan anggun, menenteng tas kerja dan sebuah bungkusan plastik beraroma sedap, aroma sate Padang yang menusuk hidung. Begitu Cantika membuka pintu, ia langsung disambut oleh sidang dadakan. Hesti berdiri berkacak pinggang dengan wajah merah padam, sementara Bu Parmi menatapnya dengan nyalang. "Heh, wanita kejam," semprot Hesti tanpa permisi. "Mbak, apakan semua kartu kredit dan rekening yang biasa kita pakai? Kenapa semuanya declin? Mbak sengaja ya bikin kita mati kelaparan di sini." Cantika menutup pintu perlahan, lalu menatap Hesti dengan alis terangkat santai. "Loh, kok tanya Mbak? Bukannya kalian yang bilang Mbak ini cuma boleh pegang 1 juta? Kartu kredit itu limitnya 50 juta, Hesti. Itu bukan jatah Mbak lagi. Sesuai permintaan kalian, semua akses keuangan yang bukan jatah 1 jutaku, sudah aku kembalikan ke pemilik aslinya." "Pemilik aslinya siapa?" bentak Bu Parmi. "Itu rekening atas nama Kemal." "Betul, Bu," jawab Cantika tenang sambil berjalan menuju meja makan dan meletakkan bungkusan satenya.
Tapi sumber dananya kan dari gajiku. Jadi tadi siang aku telepon bank, aku laporkan bahwa kartu-kartu tambahan itu disalahgunakan oleh pihak ketiga. Jadi bank memblokirnya demi keamanan. Lagi pula, Mas Kemal kan pengangguran, takutnya nggak sanggup bayar tagihan bulan depan. Aku cuma membantu menyelamatkan nama baik Mas Kemal dari daftar hitam bay checking yang lebih parah. Alasan, teriak Hesti, air matanya mulai menetes karena campuran rasa lapar dan marah. Terus kita makan apa? Mbak bawa makanan kan? Bagi sini. Hesti hendak menyambar bungkusan sate di meja, tapi Cantika dengan sigap menepis tangan adik iparnya itu. Eits, jangan lancang, ujar Cantika dingin. Ini aku beli pakai uang jatah 1 jutaku. 1 porsi sate padang harganya 30.000. Kalau kamu mau, bayar. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, Hesti. Apalagi buat orang yang sudah menghina kakak iparnya cuma pantas beli bedak pasar. Kamu perhitungan sama keluarga sendiri? Bu Parmi menatap tak percaya. Di mana hati nuranimu, Cantika? Cantika tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mata. Ia membuka bungkusan sate itu, membiarkan uap panas dan aroma kuah kentalnya menguar memenuhi ruangan, menyiksa cacing-cacing di perut ketiga orang itu. Hati nuraniku sudah ibu gadai bersamaan dengan harga diriku semalam. Jawab Cantika sambil menyuapkan potongan daging sate ke mulutnya dengan nikmat. Enak sekali. Oh ya, Bu. Tadi Mas Roni, si penagih utang, sempat kirim pesan ke kantorku. Katanya kalau besok tidak ada cicilan masuk, dia bakal bawa truk buat angkut barang. Sudah siap barang apa yang mau dijual? Kemal yang sejak tadi diam di pojok akhirnya bersuara, lirih dan putus asa. Dek, tolonglah pinjam uangmu dulu. Nanti Mas ganti. Mas janji bakal kerja serabutan. Cantika menelan kunyahannya, lalu menatap suaminya datar. Mas, kamu itu utang 150 juta. Kerja serabutan apa yang bisa lunasin segitu dalam 2 hari? Jual ginjal? Sudahlah, jangan mimpi. Mending kalian diskusi saja barang apa yang mau dilepas. Soalnya aku mau masuk kamar, mau skincarean dulu. Ingat kan? Kata Hesti aku harus tetap cantik walau cuma pakai bedak pasar. Cantika membereskan sisa makanannya, membawa serta bungkusan itu masuk ke kamar, tidak menyisakan sebutir nasi pun untuk mereka. Oh ya? Cantika berbalik sebentar sebelum menutup pintu kamar. Listrik juga tokennya tinggal sedikit tuh. Jangan lupa diisi ya, Bu Manajer Keuangan. Kalau mati lampu, nanti Mas Kemal susah lo cari lilin. Bam! Pintu kamar tertutup lagi. Hesti menangis meraung di kursi makan, perutnya sakit menahan lapar. Bu Parmi terduduk lemas. Fasilitas mewah yang selama ini mereka nikmati, makan enak tinggal pesan, belanja tinggal gesek, listrik selalu nyala, ternyata bukan turun dari langit, melainkan dari dompet wanita yang baru saja mereka hina. Dan kini, keran air itu sudah tertutup rapat, menyisakan mereka yang kehausan di tengah gurun pasir ciptaan mereka sendiri. Pagi itu tidak disambut dengan kicauan burung atau aroma kopi hangat, melainkan oleh bunyi yang paling dibenci oleh penghuni rumah subsidi hingga komplek elit. Alarm token listrik yang sekarat. Tit tit tit. Suara itu berulang setiap detik, menusuk telinga dan memecah keheningan rumah yang suram. Bu Parmi terbangun dengan kepala pening. Perutnya melilit karena hanya diisi air putih sejak kemarin sore. Ia menyeret langkah ke ruang tengah, mendapati Hesti sedang menutup telinga dengan bantal sofa, sementara Kemal masih tertidur ayam di karpet dengan posisi meringkuk. Tit tit tit. Matikan suara itu. Ibu bisa gila. Jerit Bu Parmi sambil menendang kaki Kemal. Kemal tersentak bangun, wajahnya kusut masai. Apa sih, Bu? Itu tokennya habis. Ya diisilah. Pakai apa ngisinya? Hah? Bu Parmi melotot, urat lehernya menonjol. Uang ibu sudah habis buat beli nasi bungkus semalam. Kamu punya uang nggak? Kemal merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit yang kini tampak menyedihkan. Kosong. Bahkan recehan pun tidak ada. Nggak ada, bukan semua akses diblokir Cantika. Telepon istrimu itu. Cepat, perintah Bu Parmi tidak sabar. Suruh dia isi token sekarang juga sebelum listrik mati total. Air juga pakai pompa listrik, kalau mati kita nggak bisa mandi. Dengan tangan gemetar,
Kemal meminjam ponsel Hesti, karena ponselnya sendiri sudah kehabisan pulsa dan paket data, untuk menelepon Cantika. Terdengar nada sambung yang panjang. 1 kali, tidak diangkat. 2 kali, ditolak. Coba lagi, bentak Bu Parmi. Pada percobaan ketiga, panggilan itu akhirnya tersambung. Suara Cantika terdengar di ujung sana, namun latar belakangnya terdengar sibuk, suara ketikan keyboard dan orang mengobrol. Halo, Mas Kemal? Ada apa? Cepetan ngomong. Aku lagi sibuk banget nih. Suara Cantika terdengar buru-buru, tanpa basa-basi. Kemal langsung menyalakan mode loudspeaker agar ibunya bisa mendengar. Dek, tolong isikan token listrik dong. Sudah bunyi dari tadi. Malu sama tetangga? Berisik. Sekalian transfer buat makan ya. Ibu lemas banget belum sarapan. Hening sejenak di ujung telepon, lalu terdengar helaan napas panjang Cantika. Mas, kamu lupa ya? Hari ini ada meeting besar di kantor. Aku harus presentasi depan direksi. Kalau aku urusin token listrik kalian, nanti konsentrasiku buyar. Kan ibu sendiri yang bilang wanita karir itu harus profesional. Masalah rumah tangga jangan dibawa ke kantor. Tapi ini darurat, Cantika. Sela Bu Parmi, merebut ponsel dari tangan Kemal. Ibu lapar. Listrik mau mati. Kamu mau membunuh mertuamu pelan-pelan, hah? Transfer 500.000 saja sekarang. Cepat. Aduh, Bu maaf ya. Jawab Cantika dengan nada yang dibuat-buat menyesal tapi terdengar sangat puas. Aku lagi di depan ruangan bos nih. Nggak sempat buka mobile banking. Lagian kan aku cuma punya 1 juta. Itu pun sudah kepakai buat ongkos dan makanku sendiri. Coba ibu kreatif dikit dong jadi manajer keuangan. Jual apa gitu yang ada di rumah. Sudah ya, bosku manggil. Maaf aku sibuk. Bye. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Bu Parmi menatap layar ponsel dengan mulut menganga. Wajahnya memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Anak kurang ajar. Dia matikan telepon ibu. Dia bilang sibuk. Tiba-tiba, suara bip yang mengganggu itu berhenti. Bukan karena diisi, tapi karena dayanya benar-benar habis. Kipas angin yang berputar pelan di langit-langit berhenti bergerak. Lampu indikator TV padam. Rumah itu seketika menjadi sunyi dan mulai terasa pengap, karena sirkulasi udara mati. Mati. Gumam Hesti, air matanya menetes lagi. Listriknya mati, Bu. Aku gerah, aku mau mandi. Kepanikan kembali melanda. Bukan hanya soal listrik, tapi soal waktu. Jarum jam terus bergerak menuju siang hari, waktu di mana Roni berjanji akan datang lagi untuk menagih cicilan atau menyita barang. Kita harus cari uang, desis Bu Parmi panik. Matanya liar menyapu sekeliling ruangan, lalu berhenti pada pergelangan tangan Hesti. Di sana melingkar sebuah gelang emas model rantai, hadiah ulang tahun dari Kemal 2 tahun lalu, yang tentu saja dibeli pakai bonus tahunan Cantika. Hesti, panggil Bu Parmi dengan suara berat. Lepas gelangmu. Hesti sontak menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Matanya membelalak ngeri. Enggak mau, Bu. Ini kesayangan Hesti. Ini emas asli, Bu. Sayang kalau dijual. Mau dijual atau rumah ini disita? Bentak Bu Parmi, kesabarannya sudah habis. Ia menerjang anaknya sendiri, menarik paksa tangan Hesti. Kamu mau kita digelandang preman keluar dari sini? Cepat lepas. Sakit, Bu. Jangan. Hesti meronta, tapi tenaga Bu Parmi yang didorong rasa takut jauh lebih kuat. Dengan kasar, Bu Parmi berhasil melucuti gelang itu dari tangan Hesti, meninggalkan goresan merah di kulit putih anaknya. Hesti menangis meraung-raung di sofa, meratapi nasi perhiasan kesayangannya. Kemal, bawa ini ke toko emas di pasar depan. Jual sekarang juga. Berapapun harganya, ambil, perintah Bu Parmi sambil melempar gelang itu ke dada Kemal. Kemal tergopoh-gopoh menangkapnya. Tapi Bu, aku nggak ada ongkos ke pasar. Jalan kaki. Lari, teriak Bu Parmi histeris. Waktumu cuma 2 jam sebelum si Roni datang. Cepat. Kemal pun berlari keluar rumah seperti orang dikejar setan, tanpa alas kaki yang layak,
hanya memakai sandal jepit putus yang disambung peniti. 1 jam kemudian, Kemal pulang dengan napas tersengal-sengal. Ia meletakkan beberapa lembar uang merah di meja. "Cuma laku 3 juta, Bu," lapor Kemal sambil menunduk takut. "Suratnya kan hilang, jadi dipotong banyak sama tokonya. Dianggap emas rongsok." 3 juta? Bu Parmi lemas. Utang yang harus dibayar hari ini minimal 15 juta. 3 juta bahkan tidak cukup untuk membayar bunga keterlambatannya. "Terus sisanya gimana?" tanya Hesti sesenggukan. "Gelangku sudah hilang, tapi utangnya belum lunas." Bu Parmi tidak menjawab. Ia menatap uang 3 juta itu dengan nanar. Uang itu cukup untuk membeli token listrik dan makanan enak selama seminggu, tapi tidak ada artinya di hadapan utang ratusan juta yang menjerat leher mereka. Di kantornya yang sejuk, Cantika sedang menikmati makan siang bento Jepang yang lezat bersama rekan kerjanya. Ia mengecek ponselnya, melihat ada 10 panggilan tak terjawab dari ibu mertua. Ia tersenyum tipis, lalu menggeser layar ponselnya ke mode silent. "Kenapa, Ken? Kok senyum-senyum sendiri?" tanya teman sebelahnya. "Nggak apa-apa," jawab Cantika santai sambil menyumpit tempura udang. "Cuma lagi ngasih pelajaran manajemen krisis buat klien yang bandel. Biar mereka tahu rasanya berjuang dari nol." Di rumah, Bu Parmi, Hesti, dan Kemal duduk dalam kegelapan rumah yang mulai panas, menunggu dengan jantung berdebar. Uang 3 juta itu hanya selembar plester kecil untuk menutupi luka menganga yang sangat besar. Dan sebentar lagi, dokter bedah, bernama Roni akan datang untuk mengoyak luka itu tanpa ampun. Matahari perlahan tenggelam, membawa serta sisa-sisa keberanian yang dimiliki Bu Parmi, Hesti, dan Kemal. Langit yang berubah jingga kemerahan seolah menjadi pertanda buruk bagi nasib mereka. Uang 3 juta rupiah hasil penjualan gelang emas Hesti tergeletak menyedihkan di atas meja tamu, jumlah yang sangat jauh dari tuntutan 15 juta yang diminta Roni si penagih utang. Tepat saat adzan maghrib berkumandang, suara motor Roni kembali terdengar mengaum di depan pagar, membelah keheningan komplek. Kali ini tidak ada gedoran pintu. Roni dan 2 anak buahnya langsung masuk begitu saja ke dalam rumah, karena pintu depan memang sengaja tidak dikunci oleh Bu Parmi. Tanda kepasrahan total karena sudah tidak ada lagi tempat untuk lari. "Mana duitnya?" tagih Roni tanpa basa-basi, asap rokok mengepul dari mulutnya yang hitam. Ia tidak melepas sepatu botnya, sengaja mengotori lantai. Dengan tangan gemetar hebat, Bu Parmi menyodorkan uang 3 juta itu sambil menunduk, tidak berani menatap mata sangar penagih utang itu. Cuma ada segitu, Mas. Tolong dimengerti, kami sedang usaha, besok kami cari lagi sisanya." Roni menatap tumpukan uang itu dengan jijik, lalu tertawa meremehkan. "Plah." Ia menepis tangan Bu Parmi, hingga uang-uang itu berhamburan ke lantai keramik. 3 juta? Lo pikir gue pengemis lampu merah? Ini bahkan gak cukup buat bayar bunga harian lo yang nunggak. Ampun, Mas. Kemal langsung bersujud di kaki Roni, mencium sepatu bot pria itu yang penuh debu. Besok istri saya gajian lagi, saya janji, tolong jangan sakiti ibu saya." "Basi. Janji lo kayak sampah," bentak Roni. Ia menoleh pada 2 anak buahnya yang berbadan kekar. "Angkut." Dalam sekejap, ruang tamu itu berubah menjadi arena penjarahan. Tanpa mempedulikan tangisan Hesti, 2 anak buah Roni dengan sigap mencabut kabel televisi LED 50 inci yang menempel di dinding. TV itu adalah kebanggaan Hesti untuk pamer nonton drama Korea. Tidak cukup di situ, mereka juga menyerbu dapur dan menggotong kulkas 2 pintu, membiarkan isinya yang tinggal botol air kosong menggelinding keluar menggelinding di lantai. "Jangan TV-ku. Itu mahal," jerit Hesti lemah, suaranya sudah serak karena kebanyakan menangis seharian. Ia ingin menahan barang itu, tapi tatapan tajam Roni yang seolah siap menerkam membuatnya membeku di tempat. "Ini baru permulaan," ancam Roni sambil menunjuk wajah Kemal dengan telunjuknya. 3 juta tadi gue anggap uang bensin anak-anak gue. Besok kalau sisa 12 juta nggak lunas sebelum jam 12 siang, gue bawa tukang kunci buat ganti gembok rumah ini. Kalian semua tidur di teras. Paham?" Gerombolan penagih utang itu pergi membawa barang-barang elektronik tersebut ke atas mobil bak terbuka, meninggalkan ruangan yang kini terasa sangat luas, kosong, dan bergema.
Hanya tersisa sofa tua yang busanya sudah kempes dan meja tamu yang penuh goresan. 1 jam berlalu dalam kebisuan yang mencekam. Tiba-tiba, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Cantika turun dengan langkah ringan dan anggun. Ia mengenakan gaun kerja yang elegan, wajahnya masih segar dan wangi meski baru pulang kantor. Di tangannya, ia menenteng 2 paper bag besar bertuliskan merek department store ternama. Penampilannya sangat kontras dengan 3 penghuni rumah yang duduk lesu di lantai ruang tamu yang remang-remang. Listrik sudah menyala, tapi hanya lampu kuning redup karena token yang dibeli Kemal dari sisa uang receh hanya cukup untuk 1 lampu. Begitu melihat Cantika masuk, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi bentakan garang atau tatapan sinis dari Bu Parmi. Wanita tua itu langsung bangkit, memaksakan senyum lebar yang terlihat sangat kaku dan menyedihkan. Menantu ibu yang cantik sudah pulang. Sapa Bu Parmi dengan nada yang dibuat semanis mungkin, membuat perut Cantika mual mendengarnya. Capek ya, Nak? Sini tas belanjanya ibu bawakan. Pasti berat kan? Bu Parmi mencoba meraih tas belanjaan Cantika, tapi Cantika dengan gerakan halus menjauhkannya, seolah jijik disentuh. Nggak usah, Bu. Ringan kok. Isinya cuma baju kerja baru sama sepatu hak tinggi. Tahu sendiri kan? Wanita karir harus selalu tampil fashionable biar nggak dibilang kucel. Hesti yang biasanya memandang remeh dan selalu mengejek penampilan Cantika, kini merangkak mendekat. Matanya menatap nanar paper bag itu, membayangkan isinya yang pasti mahal. Mbak Cantika, Mbak beli baju baru ya? Bagus banget paper bagnya, pasti mahal ya, Mbak? Iya dong, Hes. Diskon akhir bulan di mall. Lumayan buat ganti suasana hati setelah seharian kerja keras. Jawab Cantika santai sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang melompong. Loh, kok sepi banget rumah ini? TV-nya mana? Kulkasnya kok nggak ada suaranya? Dijual buat bayar utangnya? Pertanyaan retoris itu menohok ulu hati mereka. Kemal yang duduk di pojok memberanikan diri mendekat. Ia meraih tangan Cantika, hendak mencium punggung tangan istrinya, tapi Cantika menarik tangannya cepat-cepat. Eits, jangan pegang-pegang. Tanganmu kotor. Mas, ujar Cantika dingin, menatap suaminya dengan tatapan merendahkan. Kemal menunduk dalam-dalam, air mata mulai menetes membasahi lantai. Pertahanannya runtuh. Dek, tolong kami. Mas sudah nggak kuat. Roni tadi datang lagi, dia ambil TV dan kulkas. Besok dia mau segel rumah ini kalau kita nggak bayar sisanya. Mas mohon. Dek, Mas ngaku salah. Mas janji bakal berubah. Mas bakal sujud di kakimu setiap hari. Tolong bayarin utang Mas kali ini saja. Bu Parmi ikut bersimpuh, memegang ujung rok Cantika. Pemandangan yang sangat langka, mertua yang dulu sombong Mbak Ratu, kini mengemis di kaki menantu yang pernah ia hina sebagai wanita boros. Iya, Nak Cantika. Ibu hilaf. Ibu minta maaf kalau selama ini ibu galak dan mata duitan. Ibu janji mulai sekarang gak akan minta pegang gajimu lagi. Kamu pegang semuanya. Ibu rela makan nasi garam asalkan rumah ini selamat. Ini peninggalan Bapak. Ibu gak mau diusir di masa tua ibu. Maafkan Hesti juga, Mbak. Isak Hesti, wajahnya sembab dan jelek karena menangis. Hesti janji bakal bantu-bantu kerja rumah. Hesti gak akan malas lagi. Hesti bakal cuci piring, ngepel, apa aja Mbak suruh Hesti mau. Cantika menatap ketiga manusia yang sedang merendahkan diri di hadapannya itu. Dulu, mungkin dia akan luluh melihat air mata mereka. Tapi sekarang, tidak ada rasa iba di hatinya, hanya rasa lelah yang teramat sangat mengingat perlakuan kejam mereka bertahun-tahun lamanya. Ia tahu betul, permintaan maaf ini bukan karena tulus dari hati, tapi murni karena rasa takut dan terdesak. Jika utang lunas besok, sifat asli serakah mereka pasti akan kembali lagi dalam hitungan hari. Bangun, perintah Cantika datar. Pagi itu, rumah yang dulunya megah di mata para tetangga kini terasa seperti kerangka bangunan kosong yang ditinggalkan penghuninya. Tidak ada lagi suara dengungan kulkas, tidak ada lagi celoteh pembawa acara gosip dari televisi. Keheningan di ruang tamu hanya dipecahkan oleh suara isak tangis tertahan dari Hesti yang meringkuk di atas karpet tipis. Kedinginan karena AC sudah tidak dinyalakan demi menghemat sisa token listrik. Pintu kamar utama terbuka perlahan. Cantika keluar, bukan dengan pakaian kerja seperti biasa,
melainkan dengan pakaian kasual yang rapi. Di tangan kanannya, ia menyeret sebuah koper besar berwarna rose gold, sementara tangan kirinya menjinjing tas tangan. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai keramik terdengar sangat nyaring, membangunkan Bu Parmi dan Kemal yang tertidur dengan posisi tidak nyaman di sofa reot. "Cantika?" Bu Parmi langsung terbangun, matanya membelalak melihat koper besar itu. Kamu mau kemana? Nak, kenapa bawa koper?" Cantika tidak menjawab. Ia terus berjalan menuju pintu depan, seolah tiga manusia di ruang tamu itu tidak kasat mata. "Dek, tunggu." Kemal melompat dari sofa, berlari menghalangi langkah istrinya. Wajahnya kusut, matanya bengkak, dan bau badannya menyengat karena belum mandi sejak kemarin. "Kamu nggak boleh pergi. Kamu istriku. Kalau kamu pergi, siapa yang urus kami? Siapa yang hadapi Roni nanti siang?" Cantika berhenti. Ia menatap Kemal dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan datar, seolah sedang melihat orang asing yang menjijikan. "Minggir, Mas. Aku mau pesan taksi." "Enggak." Bu Parmi ikut menghadang, merentangkan kedua tangannya di depan pintu. "Kamu nggak boleh keluar dari rumah ini sebelum kamu lunasi utang suamimu. Enak saja mau kabur. Kamu itu menantu, kamu punya kewajiban berbakti." Cantika menghela napas panjang, lalu tersenyum miring. Ia meletakkan kopernya, lalu merogoh tas tangannya. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih panjang. Amplop ketiga yang ia keluarkan dalam 3 hari ini, namun amplop inilah yang paling mematikan. "Baiklah kalau ibu mau bicara soal kewajiban," ujar Cantika tenang. Ia melempar amplop itu ke dada Kemal. "Buka. Itu status kewajibanku sekarang." Kemal menangkap amplop itu dengan tangan gemetar. Ia merobek segelnya dan menarik isinya keluar. Kertas berlogo Pengadilan Agama. Judulnya tertulis jelas dengan huruf kapital, "Gugatan Cerai." "Apa ini?" Kemal membeku, lututnya lemas. Kamu gugat cerai aku." "Dek, sejak kapan?" "Sejak 3 bulan lalu," jawab Cantika santai. "Sejak aku tahu kamu dipecat maling uang kantor. Dan sejak aku dengar ibu dan Hesti bergosip di dapur kalau aku ini, sapi perah tolol, yang gampang dibodohi. Ingat percakapan itu, Bu?" Wajah Bu Parmi memucat, darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Ia ingat betul momen itu, saat ia menertawakan Cantika bersama Hesti, karena Cantika mau saja membelikan Hesti motor baru. "Aku sudah siapkan semuanya," lanjut Cantika, suaranya kini terdengar tajam dan dingin. "Aku cuma menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu adalah saat kalian dengan sombongnya meminta memegang gajiku dan memberiku 1 juta. Terima kasih, Bu. Berkat keserakahan ibu malam itu, keputusanku untuk pergi jadi makin bulat 100%. Tapi Dek, aku masih cintamu." Rengek Kemal, mencoba meraih tangan Cantika. "Aku hilaf, jangan tinggalkan aku di saat susah begini." "Cinta?" Cantika tertawa getir. "Cinta macam apa yang mencuri tabungan haji istrinya buat main slot? Cinta macam apa yang menggadaikan sertifikat rumah orang tuanya sendiri demi kesenangan sesaat? Itu bukan cinta, Mas. Itu parasit." Hesti yang sejak tadi diam akhirnya bersuara, masih dengan nada egoisnya. "Terus nasib kita gimana, Mbak? Kalau Mbak pergi dan cerai sama Mas Kemal, siapa yang bayar sisa utang 12 juta nanti siang? Roni bakal usir kita." "Itu poinnya, Hesti," jawab Cantika sambil kembali memegang gagang kopernya. "Itu bukan urusanku lagi. Secara hukum agama dan negara, setelah gugatan ini masuk, aku sudah lepas tangan. Harta Gonogini? Tenang saja, aku tidak minta sepeser pun dari rumah ini. Silakan kalian ambil rumah ini, kalau Roni tidak menyegelnya duluan." Bu Parmi tiba-tiba bersujud di kaki Cantika, menangis meraung-raung. Kali ini bukan sandiwara, tapi ketakutan murni. "Cantika, Ibu mohon. Ibu cium kakimu, jangan pergi. Ibu sudah tua, Ibu nggak kuat kalau harus diusir. Bayarkan utang itu dulu, setelah itu terserah kamu mau cerai atau apa. Tolonglah, Nak, kasihanilah mertuamu ini." Cantika menunduk, menatap wanita tua yang sedang memeluk kakinya itu. Dulu, ia sangat menghormati wanita ini.
Ia rela lembur, rela menahan diri tidak beli baju bagus demi membelikan gamis mahal untuk mertuanya. Tapi balasan yang ia terima hanyalah hinaan dan perlakuan semena-mena. "Bu," panggil Cantika lembut, namun mematikan. "Ingat kata-kata ibu waktu itu? Perempuan itu harus pintar atur uang, cukup 1 juta. Nah, sekarang buktikan ucapan ibu. Buktikan ibu bisa selamat dari badai ini tanpa uangku. Lepaskan kakiku, taksiku sudah datang." Cantika menghentakkan kakinya, membuat pegangan Bu Parmi terlepas. Tanpa menoleh lagi, ia menyeret kopernya keluar pintu. "Cantika. Dasar menantu durhaka. Kualat kamu!" teriak Bu Parmi histeris, sumpah serapah mulai keluar menggantikan permohonan maaf. Sifat aslinya kembali muncul saat keinginannya tidak dituruti. Kemal mengejar sampai teras. "Dek, jangan pergi. Aku lapor polisi kalau kamu menelantarkan suami." Cantika berhenti tepat di depan pintu taksi yang terbuka. Ia berbalik, menatap Kemal dengan senyum penuh kemenangan. "Lapor polisi? Ide bagus, Mas," ujar Cantika sambil mengetuk dagunya. "Justru itu yang sedang aku tunggu. Karena sebentar lagi, bukan cuma Roni yang akan datang ke sini. Ada tamu spesial lain yang sudah kusiapkan buat kalian. Tamu yang akan membongkar kebohongan terbesarmu yang lain." "Maksudmu apa?" tanya Kemal bingung dan ketakutan. "Tunggu saja. Nikmati jam-jam terakhirmu di rumah ini, Mas. Selamat tinggal." Cantika masuk ke dalam taksi, membanting pintu, dan mobil itu pun melaju meninggalkan pekarangan rumah yang penuh drama itu. Di spion, ia bisa melihat Kemal yang terduduk lemas di aspal, sementara Bu Parmi dan Hesti berpelukan sambil menangis di ambang pintu. Beban berat di pundak Cantika seketika hilang. Langit pagi itu terasa sangat cerah. Ia mengambil ponselnya, mengirim satu pesan singkat ke nomor Pak Dharma, mantan bos Kemal. "Silakan, Pak. Saya sudah keluar dari rumah. Bapak bisa kirim tim sekarang." Balasan masuk dengan cepat. "Oke." Polisi meluncur ke lokasi. Kebohongan Kemal tentang hanya menggelapkan uang kantor akan segera terbongkar. Masih ada satu dosa besar lagi yang disembunyikan Kemal, dan dosa itulah yang akan mengantarkannya ke balik jeruji besi hari ini juga. Mereka bertiga mengangkat wajah dengan penuh harap, mata berbinar mengira hati Cantika sudah luluh dan akan mengeluarkan uang ajaibnya. "Kalian minta aku bayar utang 150 juta itu?" tanya Cantika pelan. "Iya, Nak. Tolong kami mohon." Angguk Bu Parmi cepat, tangannya terkatup memohon. Cantika tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. "Maaf, aku nggak bisa. Dan aku nggak mau." Harapan di mata mereka seketika padam, berganti keputusasaan yang lebih gelap dari sebelumnya. "Kenapa, Dek? Kamu kan punya tabungan, kamu manajer." Lirih Kemal putus asa. "Punya," jawab Cantika tegas, matanya menyorot tajam. "Tapi uang itu bukan buat bayar kesalahanmu yang berjudi, Mas. Uang itu buat masa depanku sendiri. Dengar ya, Bu, Mas Kemal, Hesti. Selama ini aku diam bukan karena bodoh, tapi karena aku masih mencoba menghormati kalian sebagai keluarga. Tapi saat kalian bilang aku cuma pantas dapat 1 juta dan kalian tertawa terbahak-bahak meremehkanku kemarin malam, rasa hormat itu sudah mati." Cantika melangkah menuju kamarnya, langkah kakinya terdengar tegas menggema di ruang tamu yang kosong tanpa perabotan itu. "Tidurlah yang nyenyak malam ini. Nikmati lantai keras itu sebagai kasur kalian. Karena besok pagi akan ada kejutan yang lebih besar dari sekadar debt collector. Kalian pikir masalahnya cuma uang? Tidak, masalahnya adalah kebohongan yang kalian tutup rapat." Cantika menutup pintu kamarnya rapat-rapat, lalu memutar kunci 2 kali dengan bunyi klik yang nyaring. Di luar, suara tangisan penyesalan kembali pecah. Bu Parmi memukuli dadanya yang sesak, menyesali keserakahannya yang telah mengubah menantu penurut menjadi hakim yang paling kejam. Malam itu, rumah mewah itu terasa lebih dingin dan menakutkan daripada penjara. Hanya berselang 30 menit setelah taksi Cantika menghilang di tikungan jalan, suasana di depan rumah Bu Parmi kembali gaduh. Namun kali ini, bukan suara motor knalpot brong milik Roni yang terdengar, melainkan raungan sirine mobil patroli berwarna abu-abu yang berhenti tepat di depan pagar.
Lampu rotator biru berputar-putar, memantulkan cahaya menyilaukan ke dinding rumah yang suram. Bu Parmi dan Hesti yang masih menangis di teras seketika terdiam. Kemal, yang masih terduduk lemas di aspal, mendongak dengan wajah pucat pasi. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat Pak Dharma turun dari mobil itu, didampingi dua orang petugas berseragam polisi. "Mas, itu polisi," cicit Hesti ketakutan, bersembunyi di balik punggung ibunya. Pak Dharma melangkah tegap mendekati Kemal. Wajahnya dingin, memancarkan aura kekecewaan sekaligus ketegasan seorang pimpinan yang dikhianati bawahannya. "Selamat pagi, Saudara Kemal," sapa Pak Dharma datar. Kemal gemetar hebat, ia mencoba bangkit namun kakinya terlalu lemas. "Pak Dharma, ampun Pak, saya janji akan kembalikan uang perusahaan, beri saya waktu." Pak Dharma menggeleng pelan. "Waktu sudah habis, Kemal. 3 bulan saya diamkan kamu karena menghormati istrimu, Cantika, yang memohon agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dia mencicil kerugian perusahaan pakai gaji bulanannya demi menutupi aibmu. Tapi apa balasanmu? Kamu malah menindas dia?" Bu Parmi terbelalak mendengar itu. "Apa? Jadi, Cantika yang bayar utang Kemal ke kantor?" "Betul, Bu," jawab Pak Dharma menatap tajam ke arah Bu Parmi. "Ibu kira dari mana Kemal bisa bebas berkeliaran selama ini?" "Cantika yang pasang badan. Tapi hari ini, Cantika sendiri yang menelepon saya. Dia mencabut permohonan damainya. Dan bukan hanya itu." Pak Dharma memberi kode pada polisi. Salah satu petugas mengeluarkan surat penangkapan dan membacakan dakwaan. "Saudara Kemal, kami tangkap atas dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar 200 juta rupiah, serta..." Polisi itu menjeda sebentar, menatap lembaran kertas di tangannya, tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan terhadap koperasi simpan pinjam atas nama Ibu Parmilah. "Apa?" jerit Bu Parmi histeris. "Pemalsuan apa?" "Anak ibu memalsukan tanda tangan ibu dan menggadaikan BPKB mobil almarhum suami ibu yang tersimpan di laci untuk pinjaman lain. Selain sertifikat rumah yang ada di tangan rentenir, BPKB mobil itu juga sudah digadaikan Kemal ke koperasi ilegal," jelas Pak Dharma. Dunia Bu Parmi runtuh seketika. Sertifikat rumah hilang, sekarang BPKB mobil peninggalan suaminya juga lenyap? Jadi selama ini Kemal benar-benar merampok ibunya sendiri sampai ke tulang-tulang? "Kemal kamu." Bu Parmi menunjuk anaknya dengan tangan gemetar, napasnya sesak. "Kamu jual harta bapakmu? Kamu palsukan tanda tangan ibu? Dasar anak durhaka." Kemal menangis meraung saat tangan petugas memasangkan borgol besi yang dingin di pergelangan tangannya. "Ampun, Bu." Kemal kepepet. Kemal mau menang judi biar bisa balikin semuanya. "Maafin Kemal, Bu." "Bawa dia," perintah petugas. Kemal diseret paksa masuk ke dalam mobil polisi, diiringi tatapan tetangga yang mulai berkerumun menonton aib keluarga yang dulu dikenal sombong itu. Hesti menangis histeris melihat kakaknya dibawa pergi, membayangkan nasibnya yang sebatang kara bersama ibunya tanpa uang sepeser pun. Saat mobil polisi berlalu, Bu Parmi terjatuh lemas di teras. Tangannya menyentuh saku jaket Kemal yang tertinggal di kursi teras. Ia merogohnya, berharap menemukan sisa uang atau sesuatu yang berharga. Namun, yang ia temukan hanyalah secari kertas truk bukti transaksi ATM yang baru dicetak pagi tadi. Bu Parmi membacanya dengan mata buram karena air mata. Saldo, 0 rupiah status, kartu diblokir. Angka 0 itu seolah mengejeknya. Simbol dari keserakahannya yang berakhir dengan kehampaan total. Rumah akan disita Roni besok, mobil sudah tergadai, anak masuk penjara, dan menantu yang menjadi sumber uang sudah pergi membawa kesuksesannya. Sementara itu, di dalam taksi yang melaju membelah kemacetan kota, Cantika menatap layar ponselnya. Sebuah notifikasi email masuk dari HRD kantornya. "Selamat pagi, Bu Cantika. Selamat atas promosi Anda sebagai senior manager. Bonus tahunan dan kenaikan gaji Anda sudah efektif per hari ini." Cantika tersenyum lebar, senyum paling tulus yang pernah ia rasakan selama 3 tahun terakhir. Ia membuka jendela taksi, membiarkan angin menerpa wajahnya. Udara kebebasan terasa begitu segar. Tidak ada lagi mertua yang memalak gajinya.
Tidak ada lagi ipar benalu yang merengek minta barang mewah. Tidak ada lagi suami parasit yang harus ia tutupi aibnya. Pak, panggil Cantika pada sopir taksi. Ya, Bu, jadi ke bandara? Jadi, Pak, saya mau liburan ke Bali sendirian. Tolong percepat ya, saya tidak sabar memulai hidup baru saya. Cantika menutup matanya, menikmati ketenangan sejati. Amplop berisi, kejutan, tadi pagi adalah penutup sempurna untuk babak kehidupannya yang kelam, sekaligus kunci pembuka gerbang masa depan yang cerah. Ia menang. Menang telak dengan cara yang elegan. Pesan moral. Keserakahan membawa kehancuran. Sifat tamak Bu Parmi dan Hesti yang ingin menguasai harta orang lain justru membuat mereka kehilangan segalanya. Bersyukurlah dengan apa yang ada, jangan menuntut di luar hak kita. Istri adalah partner, bukan sapi perah, menghargai pasangan adalah kunci rumah tangga. Ketika istri yang tulus disakiti dan diremehkan, doa dan tindakannya bisa menjadi karma yang pedih bagi suami dan keluarganya. Kebohongan tidak akan bertahan lama. Sepandai-pandainya Kemal menutupi bangkai, pecat dan judi, baunya pasti akan tercium juga. Kejujuran, meski pahit, jauh lebih baik daripada manisnya kebohongan yang menghancurkan.